Oke, kita akan meneruskan pembahasan yang kemarin. Kita akan bahas ujian sekolah, persiapan ujian sekolah ya. Oke, kalau kemarin terima kasih yang sudah bergabung. Kalau kemarin baru sampai nomor 6, kita masih membahas kelas ya, kita masih membahas kelas 10 ya. Oke. Sekarang kita akan bahas nomor 7 ya. Nomor 7 ini tentang siklus atau daur nitrogen ya, siklus atau daur nitrogen ya. Oke. Bisa terlihat jelas ya ini soalnya. Oke. Perhatikan bagian daur nitrogen berikut. Oke. Nah, ini kalau daur nitrogen itu ya, kalau di sini nih kita lihat nih. Nitrogen di udara itu dalam bentuk N2 ya kan. Selanjutnya kalau daur nitrogen itu yang terkenal ini nih, ada nitrifikasi ya. Ini ada bakteri nitrifikasi. Nah, ini yang saya lingkari ya. Bakteri nitrifikasi itu adalah bakteri yang merombak ini amoniak ya, amonium akan dirombak menjadi nitrat. Nah, jadi tumbuhan itu bisa menggunakan nitrogen itu dalam bentuk nitrat ya, nitrat ya. Kalau bisa nggak dalam bentuk nitrogen N2 gitu ya, nitrogen di udara bisa, cuman tertentu aja. Jadi kalau yang mengikat N2 di udara ini, itu bakterinya namanya rhizobium. Ya, rhizobium. Nah, ini ya, bakterinya itu namanya rhizobium. Kalau yang mengikat, dan ini bakterinya di mana? Dia di akar tanaman gitu ya, di akar tanaman ya. Nah, di akar tanaman. Kalau misalnya dari dalam tanah itu ada bakteri nitrifikasi. Nah, bakteri nitrifikasi ini ya, itu biasanya saya sebut sebagai 3N. 3N. Ya, 3N itu apa aja? Yang pertama ya, karena amoniak tuh kan apa ya, NH3 ya. NH3 ini dirombak menjadi NO2. Nah, ya, sebentar, nggak kelihatan. Ya, NH3 ini dirombak menjadi NO2. Nah, NO2 ini namanya nitrit. Nah, nitrit. Ya, jadi NH3 saya ini dulu ya. Nah, mau dihapus malah dicoret-coret. Oke ya, biar rapi. Tuh sebentar. Oke, merah ya. Oke, jadi nitrifikasi ini yang pertama adalah NH3 ya, dirombak menjadi NO2. Nah, NO2 itu namanya nitrit ya, nitrit. Nah, ini bakterinya ada 2. Bakterinya adalah Nitrosomonas ya. Nitrosomonas sebentar, biar pas gitu ya. Nah, ini bakterinya adalah Nitrosomonas ya, dengan Nitrococcus. Nah, jadi untuk NH3 ya. Oh, terima kasih ada Bu Guru. Bu atau Bapak nih. Ya, jadi guru dari Pekanbaru. Terima kasih ikut bergabung. Kita sama-sama belajar ya, takut saya ada yang salah. Oke, terima kasih. Jadi NH3 dirombak menjadi NO2 nitrit, itu bakterinya 2 yaitu Nitrosomonas dengan Nitrococcus gitu ya. Nah, kan tumbuhan itu butuhnya dalam bentuk nitrat ya. Jadi NO2 ini
NO2 ya. NO2 ini susah ya. Kesentuh. NO2 ini dirubah menjadi NO3. Nah, NO3 inilah yang dipakai sama tumbuhan karena namanya nitrat kan. Nah, ini bakterinya satu nitrobakter. Nitrobakter. Nah, jadi saya sebut tadi ada ada tiga bakteri ya. 3 bakteri apa aja? Nitrosomonas, nitrococcus ya. Sebentar. Ya. Nitrosomonas, Nitrosomonas dan Nitrobakter. Gitu ya. Oke. Oh, ya. Terima kasih. Iya. Bentar lagi istirahat. Oke. Ya. Nitrosomonas, Nitrosoccus dan Nitrobakter ya. Itu namanya disebut sebagai bakteri nitrifikasi. Oke. Bakteri nitrifikasi. Oke. Nah, jadi kalau di sini kita lihat pilihan gandanya aja ya. Nah, sekarang kita lihat pilihan gandanya aja ya. Ketiadaan bakteri nitrifikasi dalam suatu lingkungan dapat menyebabkan apa gitu ya. Tadi kita sudah tahu bahwa bakteri nitrifikasi itu ada 3 ya. Ini tadi ya. Nitrosomonas, Nitrosococcus dan Nitrobakter. Jadi yang merombak amoniak menjadi nitrat. Oke ya. Nah, jadi yang pertama, proses pembentukan nitrit menjadi terganggu. Bisa kan? Ya, bisa. Karena ini kan bakteri nitrifikasi. Kalau kita lihat coba pilihan ganda yang lain. Proses pelepasan nitrogen bebas akan terganggu. Nggak ngaruh, bukan bakteri nitrifikasi itu, ya kan? Terus pengikatan gas nitrogen itu bakteri Rhizobium, bukan bakteri nitrifikasi gitu ya. Enggak, oke. Tumbuhan akan kekurangan protein di dalam selnya. Enggak, ini hubungannya sama nitrat, ya kan? Terus dekomposer tidak akan mendapatkan protein. Dekomposer nggak ada hubungannya sama nitrifikasi. Karena bakteri nitrifikasi itu adalah bakteri untuk merombak amoniak menjadi nitrat, gitu ya. Jadi nomor 7 ini jawabannya yang A. Oke, sip ya, ngerti ya? Oke. Keren Bu. Oke, terima kasih. Ya. Nah, nomor 7 jelas ya. Oke, nanti kalau yang ketinggalan ada di rekamannya, ada di insya Allah ya, ada di channel saya WT Yuningsih gitu ya. Atau ada juga video pembahasan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita lihat nomor 8. Ya, nomor 8. Nah, kita sudah masuk kelas 11 nih, nomor 8. Tentang apa? Tentang jaringan tumbuhan, ya, jaringan tumbuhan. Dan ini adalah organ, ya. Nah, dilihat soalnya perhatikan gambar sayatan melintang daun. Ya, ini adalah daun yang disayat melintang, ya. Kita harus paham bagian-bagiannya. Ya, satu itu pasti bagian yang paling luar ya. Itu kita sebut oh iya betul jaringan tumbuhan. Betul, jaringan tumbuhan. Ya, sip. Bisa sebutin satu apa? Ayo dong. Bantu. Yang paling luar apa? Oke. Ya, epidermis ya. Oke, kita belajar lagi ya, bareng-bareng ya. Oke. Saya udah lama nih nggak ngajar kelas 11. Ya, ngajarnya kelas 12 sama 10. Oke. Jaringan tumbuhan. Yang pertama adalah betul. Terima kasih. Epidermis ya. Epidermis itu jaringan yang paling luar ya. Selanjutnya di bawah epidermis apa? Di bawah epidermis ini bentuknya kayak tiang gitu kan. Betul. Jadi epidermis itu fungsinya untuk proteksi tumbuhan karena dia paling luar ya. Oke. Kemudian yang kedua ini termasuk namanya jaringan betul banget ya karena ketemu sama guru biologi. Alhamdulillah gitu ya. Ini adalah
Jaringan tiang. Oke, jaringan tiang itu nama lainnya? Ya, betul, palisade ya, palisade. Nah, gitu. Nah, jaringan tiang ini atau jaringan parenkim ini palisade ini masuknya ke dalam jaringan parenkim ya. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga ini apa? Yang ketiga tuh nunjukin yang di sini ya. Nah, yang ketiga ya, yang ketiga. Jadi beda sama yang keempat. Kalau yang keempat ini nunjukin sininya. Nah ya, kalau yang ketiga ini yang hitam-hitam itu ya, itu apa? Itu adalah xilem dan phloem. Ya, xilem dan phloem berarti dia jaringan apa? Pengangkut, ya kan? Jaringan pengangkut ya, yang terdiri dari xilem dan phloem. Ya, phloem, ya kan? Jaringan pengangkut. Oke. Ya betul, jaringan pengangkut yang ketiga. Kemudian yang keempat itu masih jaringan parenkim. Apa dong? Yang keempat jaringan. Jadi yang bulat-bulat ini nih, yang bulat-bulat ini, yang keempat ini ya. Jadi bedakan, kalau yang tiga itu ya betul jaringan spon ya. Thank you. Jaringan spon atau bunga karang ya. Bunga karang atau spon. Ya, dan jaringan palisade dengan jaringan spon atau bunga karang ini masuknya adalah ya, terima kasih Oce. Ini teman kuliah saya, Nur Afni. Aduh, muncul semua nih pakar-pakar biologi. Makasih ya. Oke, jadi jaringan bunga karang atau spon, iya. Oke, terima kasih. Nah, jaringan palisade sama jaringan bunga karang ini masuknya adalah jaringan parenkim. Oke, tadi barusan saya lihat ada ini ya, teman saya guru matematika nih, yang sekarang udah di Jawa Timur. Usi, thank you ya. Oke, kemudian bagian jaringan yang ditunjuk nomor 1 dan 3 mempunyai fungsi ya 1, 3. Tadi kan epidermis itu fungsinya tadi udah dijawab ya. Fungsinya adalah sebagai pelindung. Oke, kemudian yang 3 itu adalah jaringan pengangkut, berarti sebagai pengangkut. Oke, berarti 8 ini jawabannya udah pasti dong yang A. Gampang ya? Gampang ya? Oke, bagi yang kelas 12 mengingat lagi ya. Oke, ada waktu seminggu nih untuk mengingat-ingat soal kelas materi kelas 11 ya. Ini tentang jaringan tumbuhan. Oke, terima kasih juga dibantu. Mantap Bu, mantap juga. Oke, kita ke nomor 9 ya. Oh, nomor 9 ini apa ini? Gambar apa nih? Gambar apa? Ya, kelas 11 ya. Kelas 11 bantuin dong. Kelas 11. Ini gambar otak ya. Oke, gambar otak. Kalau gambar otak kira-kira yang apa? Yang X itu apa ya? Otak apa ya? Ya, otak ya. Bagian apa? Bagian apa dong? Bantuin. Ya, bagian apa untuk yang X-nya itu? Ya, dia sistem koordinasi. Ini adalah saraf otak ya. Bagian tulang belakang. Otak bagian belakang. Otak bagian belakang. Otak kecil ya. Otak kecil ya. Ya, otak kecil atau kita bilang apa ini? Cerebellum ya. Kenapa disebut dengan cerebellum? Karena belum sere besar. Belum besar. Ini adalah otak kecil atau cerebellum. Cerebellum ya. Saya biasanya ngafalinnya cerebellum karena belum besar. Jadi dia otak kecil. Kira-kira kalau otak kecil beda dong sama yang di sini, ya kan? Ini namanya cerebrum, ya. Otak besar, ya kan? Ya. Cerebrum otak besar, cerebellum. Cerebellum berarti otaknya kecil. Otak kecil ya. Oke. Nah, kira-kira fungsi dari otak kecil apa nih? Fungsi dari otak kecil. Ya. Fungsi dari otak kecil, pusat lapar enggak, yang mana? Ya, yang mana? Koordinasi gerakan otot ya. Oke, jadi untuk keseimbangan ya. Kan cerebellum atau otak kecil ini kan untuk ini lebih ke apa? Ke keseimbangan tubuh ya.
keseimbangan. Ya, keseimbangan tubuh ya. Berarti kalau keseimbangan tubuh ini hubungannya dengan koordinasi. Ya betul tadi ya. Ideal ya, betul ya. Jadi koordinasi gerak otot. Ya. Jadi ini adalah otak kecil, cerebellum. Ya, cerebellum, belum besar, masih kecil ya. Oke, jadi fungsinya untuk keseimbangan tubuh. Maka di sini nggak ada keseimbangan tubuh kan, maka kita pilih sebagai koordinasi gerakan otot. Oke, jelas ya? Oke, nomor 10. Nomor 10 kita bahas apa ini? Pelajaran apa ya? Oh, ini sudah masuk kelas 12 ya. Bu, biologi susah Bu, akhirnya saya ambil UN Fisika dulu. Oh gitu. Kan gak ada UN. Oh dulu. Oh iya. Ya dulu kan ada pemilihan biologi, fisika, kimia gitu ya. Milih ya. Oke. Padahal berarti pinter ini kalau milih fisika. Biasanya anak-anak pilihan yang milih fisika. Mau sama fisika, kan fisika lebih susah. Kalau pusing, daripada pusing fisika, kimia, udah aja biologi ya. Jadi kalau di sekolah saya sih waktu pemilihan itu paling favorit iya betul Oce, betul Susan fisika. Kita dapat fisika dasar ngarang ya dulu pas kuliah. Iya, tapi ini bagus nih ya. Oke. Iya. Ya kalau yang bisa ini hitung-hitungan mah kalau saya justru kebalik, kalau pas belajar fisika ngarang rumus. Karena pinter ngarang, ngapal. Ngapal rumus nggak apal-apal jadi ngarang gitu ya. Terima kasih ya. Oke. Iya, betul Aceh. Kita harus pinter matematika, masalahnya mengerikan. Oke, kelas nomor 10 ini bahas udah kelas 12 ya. Kelas 12 kita ini bahas di bab pertama nih. Di bab pertama di kelas 12 ya. Itu apa sih namanya tentang perkecambahan ya. Oke. Kalau penasaran, kalau pengen belajar materi lengkap sudah ada ya di channel YouTube saya, Weti Yuningsi dari kelas 10, 11, 12 deh. Silakan ada di playlist ya, tinggal dipilih mau bab apa gitu ya. Mudah-mudahan sudah lengkap. Kalau belum lengkap boleh ya di chat ke saya kurang materi apa gitu ya. Tapi serasanya mah sudah lengkap ya, 33 bab. Oke, alhamdulillah. Nomor 10, seorang siswa melakukan pengamatan pertumbuhan. Ya, sebentar saya hapaskan dulu. Nah, ya. Seorang siswa melakukan pengamatan pertumbuhan suatu tanaman hias pada media tanam. Gimana Risma? Cita-cita jadi dokter tapi buta warna. Parsial karir dari ibu akhirnya mendalami fisika. Oh gitu. Iya. Nanti kita bahas tuh ya buta warna ya. Bisa-bisa ya gitu. Ya betul. Oke ya. Buta warna sebagian ya. Oke. Ya. Dan nggak bisa diobatin ya. Kalau buta warna itu adalah penyakit terpaut kromosom seks yang X ya, betul. X itu bisa dibawa sama ibu sama ayah karena kalau X kan ada dua-duanya gitu ya. Oke, sip. Ya, tetap semangat. Ya. Oke, seorang siswa melakukan pengamatan pertumbuhan suatu tanaman hias pada media tanam yang sama. Media tanaman tersebut ada yang diberi pupuk A, pupuk B, pupuk C. Pemberian air dilakukan setiap hari selama 21 hari, dilakukan pengukuran pengukuran tinggi tanaman, jumlah bunga dan kecerahan warna bunga. Hasil pengamatan ditampilkan pada tabel berikut gitu ya. Nah, faktor luar yang berpengaruh dari penelitian tersebut adalah jadi kalau ini udah jelas ya, karena perlakuannya apa sih? Faktor luar itu kan bukan dari dalam, eksternal maksud saya ya. Jadi terima kasih yang sudah kasih mawar. Ya, terima kasih barakallah ya. Ya, terima kasih. Ya, jadi faktor luar itu kan eksternal ya, eksternal. Nah, eksternal itu bukan dari dalam tumbuhan. Kalau faktor dalam internal ya, internal itu ada gen, ada hormon.
Jadi hormon tumbuhan, kemudian ada genetisnya gitu ya. Nah, kalau faktor luar berarti dari luar. Ada kelembapan bisa, kemudian cahaya, air gitu ya. Oke. Nah, kalau ini kan apa? Melakukan media tanamnya itu diberi pupuk A, B, sama C. Pemberian air dilakukan setiap hari, sama airnya ya. Selama 21 hari dilihat. Nah, kalau ini dilihat tinggi tanamannya berbeda, kemudian jumlah bunga warnanya juga. Ya, jadi faktor luar yang berpengaruh dari penelitian tersebut apa gitu ya? Yang berpengaruh. Ya, bisa. Oke, bisa dijawab yang berpengaruh apa ini faktor luarnya? Kenapa dia berbeda-beda hasilnya? Ada jumlah bunganya beda, kemudian tinggi tanamannya gitu. Kenapa? Karena memang media tanamannya sama, semuanya pakai faktor-faktor luar yang berpengaruh, cahaya atau pupuk, macam pupuknya Bu, ya. Karena memang kalau misalnya medianya kan sama ya, cahayanya sama gitunya, karena tidak ada perlakuan khusus, kecuali kalau misalnya di soal ada perlakuan ditaruh di tempat gelap sama ditaruh di tempat yang terang gitu ya, berarti itu ada perbedaan pemberian cahaya. Kalau di sini karena tempatnya sama, medianya sama, oke, berarti ada perbedaan diberi pupuk A, B, C gitu ya, berarti oke. Ya, macam pupuknya ya. Jadi macam-macam pupuknya. Oke, ini yang untuk nomor 10. Karena memang yang membedakan adalah pupuk ya. Ini pupuk. Karena medianya sama. Oke, terima kasih. Bu, semangat ya Bu. Semoga kian berkah dan membentuk generasi yang cerdas. Amin, amin ya robbal alamin. Sukses juga buat Riz Paris ya. Sukses ya. Oke. Yang udah jawab bener ya. Ada PDHH. Tebak siapa? Ya, kemudian ya. Oke, terima kasih ya yang sudah jawab ya. Oke, kita ke nomor 11. Nah, ini nih. 11 ya. Pelajaran kelas 11 ya. Kelas 11, kelas 2 gitu ya. Dan kebetulan saya udah lama gak ngajar kelas 11 juga gitu ya. Ya, ini udah gitu bab yang hafalan banget. Ini adalah jaringan epitel. Ya, bab yang jaringan epitel ya, fungsi jaringan pada hewan ya. Jaringan pada hewan itu kan ada jaringan epitel, ada jaringan darah, ada jaringan tulang, ada jaringan ikat ya, kemudian ada jaringan saraf, ada jaringan otot. Nah, itu semuanya hafalan, dan yang paling susah dihafalin itu adalah epitel. Oke. Saya juga dulu suka banget belajar bareng teman-teman. Sekarang banding setir ke keuangan. Gak apa-apa, banyak duit. banyak duit. Alhamdulillah. Iya. Kita nanti bareng belajar dan mengajar ya. Oke. Nah, bantu saya. Ini epitel. Nah, epitel. Fungsi jaringan epitel yang menyusun suatu organ erat kaitannya dengan strukturnya. Berdasarkan fungsi dari alveolus, maka karakteristik dari epitel penyusunnya. Jadi, alveolus, apa sih fungsi dari alveolus? Jaringan, saya cek dulu ya, jaringan epitel pada alveolus. Pada alveolus ya. Oke. Jadi alveolus itu adalah tempat pertukaran CO2 dengan oksigen, ya kan? Tempat pertukaran. Jadi alveolus itu adalah pertukaran CO2 dengan oksigen. Ya, jadi bagian pada paru-paru di mana tempat bertukarnya oksigen dengan karbon dioksida. Nah, jadi untuk kira-kira kalau tempat bertukar gitu apa gitu ya, pasti dia tipis gitu ya, karena dia pipih ya, karena memang untuk bertukarnya gitu. Jadi dia itu epitelnya adalah pipih selapis.
Epitel pipis selapis agar zat dapat dengan mudah berdifusi. Iya, betul. Jadi bertukarnya itu secara difusi, bukan osmosis. Kalau difusi itu berarti secara langsung. Kalau osmosis itu, ya betul di paru-paru, Oce, bener. Jadi kalau difusi itu kan secara langsung. Kalau osmosis berarti dia melalui sel gitu. Nah, karena bertukar CO2, eh, terima kasih masih ingat. Karena bertukarnya CO2 dengan O2 secara langsung, maka epitelnya pasti pipih selapis gitu ya. Jadi yang 11 ini ya hafalan aja sih. Hafalan bahwa alveolus itu adalah pipih selapis. Oke. Oce ini teman saya guru SMP ya. C kalau SMP belajar juga ya, C epitel ya di kelas berapa ini? Kelas 8 ya? Kelas 8 ya kali ya, Cek ya. Oke, jadi yang nonton anak SMP juga bisa ya karena Oke. Oh iya, Sopi. Ya, Sopi murid saya ya. Ayo belajar minggu depan US, ujian sekolah. Siapa tahu ini soalnya, Pi. Oke, difusi tinggi ke rendah, osmosis rendah ke tinggi. Nggak sebenarnya tergantung dari zatnya yang dialirkan sih. Jadi nggak bisa langsung kita bilang tinggi rendah atau rendah ke tinggi, tapi ya benar juga gitu ya. Uh, Jadi dilihat dari ada tidaknya membran. Jadi kalau difusi kayak kita misalnya bikin sirup ya. Sirup itu kan kita sirup sama air diaduk. Nah, itu difusi karena dia percampurannya langsung. Nah, kalau osmosis itu misalnya kita bikin teh celup ya kan ada membran ya yang dilewatin, nah itu osmosis gitu. Jadi kalau pada sel itu pasti karena ada membran itu osmosis gitu. Jadi lebih ke bukan tinggi rendah, tapi sebenarnya memang banyak definisi yang rendah ke tinggi, tinggi ke rendah sih. Sama aja gimana cara apa yang dialirkan air atau zat pelarut atau air atau zat terlarutnya. Oh, tapi hanya sekilas saja, nggak sampai kompleks saya SMA. Oh iya, Oce ya. Karena memang di SMP itu pengenalan ya, Oce. Betul. Oke, kita ke nomor selanjutnya ya, nomor 12. Kita masih di kelas 11 nih. Oke ya. Kelas 12. Kelas 11 ini tentang apa? Tentang pencernaan ya. Oke, tentang pencernaan mungkin masih pada ingat nih kelas 11 ya. Oke. Di sini ada gambar di mana ditunjukkan yang X ya. Oke, proses penguraian kimiawi. Kalau kimiawi itu pasti dia pakai apa? Pakai enzim. Ya, enzim. Ya, pakai enzim. Ya, enzim. Ya, dia enzim. Ya, jadi kita ngomongin tentang enzim pencernaan gitu ya. Enzim pencernaan. Nah, kira-kira itu bagian apa ini di S ini? Usus apa? Usus halus. Ya, di S ini. Ya, jadi di X ini dia lokasi di mana Bu Guru? Oh, saya ada di Bandung Barat ya, di Cililin. Oke. Yang A. Oke, kita lihat ya. Oke, betul kayaknya betul. Ya. Di alveolus tekanan oksigen lebih tinggi, terjadi difusi pindah ke kapiler darah yang tekanan rendah. Wah, keren banget. Iya. Jago fisika ini. Benar. Iya, benar. Iya, itu tekanan tinggi sama rendah, betul ya. Makanya ada pernafasan itu kan, pernafasan inspirasi sama ekspirasi. Oke, thank you. Oke, yang A ya. Yang A kita coba ya. Jadi kalau di usus halus itu ada apa aja? Ya, maltosa ada di usus halus. Iya, betul yang A. Maltosa itu ada di usus halus. Kalau pepsin adanya di mana? Pepsin itu merombak protein menjadi peptom. Ini adanya di lambung. Ya, di lambung. Oke. Jadi kalau yang B itu pepsin ya, adanya di lambung. Kemudian kalau petialin. Nah, beda ya. Kalau maltosa di usus halus itu maltosa. Ya, ini benar ya yang A ya. Terima kasih ya tadi yang udah jawab. Oh iya betul, kalau pepsin adanya di lambung. Kemudian kalau ada petialin, walaupun sama ya, amilum menjadi glukosa, sama dengan yang tadi maltosa ya. Cuman, bener ya, enzim ini ya pepsin, terus asam lambung.
asam HCl ya, HCl ya, kemudian sama laktosa ya. Kok laktosa apa sih? Apa renin ya, renin. Oke, renin. Saya lupa di kelas 11. Oke, jadi kalau petialin ini adanya di mana? Di mulut ya, di mulut. Ya, petialin itu adanya di mulut. Kemudian HCl tadi ini ada di lambung, kemudian renin juga ada di lambung. Oke, betul. Terima kasih ya, di lambung. Jadi betul tadi ya sudah jawab, ini nomor 12 jawabannya adalah yang A ya. Kalau selain maltosa ada apa lagi? Kalau di usus halus ada apa yang buat lemak? Apa yang buat lemak? Apa lipase ya? Lipase ya. Enzim lipase. Oke. Enzim lipase. Jadi merobak lipid ya, lipid atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol gitu ya. Itu ada juga di usus halus. Ya, lipase, betul. Thank you. Renin pada lambung hanya terjadi pada saat pemberian ASI kan ya. Ya betul, karena dia menggumpalkan menggumpalkan susu ya, ASI. Ya betul. Oke. Oh, ini ada singkatannya, sukrase, maltase, laktase. Oh, peptidase, ereksin, sukma, lapar. Oh, bagus. Ini ya ada ilmu baru ya dari Riz Faris. Thank you ya. Kayaknya keren banget nih kalau jadi guru ya. Oke, thank you. Ya. Sip ya untuk bab ini ya, ngerti ya. Oke. Nah, sekarang kita masih kelas 11 juga nih. Nomor 13 ya. Iya, tuh. Ya, Riz Faris ini keren ya. Oke. Nah, sekarang nomor 13, kelihatan nggak sih nomor 13? Kelihatan ya? Jelas ya? Oke. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, seorang siswa kelas 12 memiliki bentuk tulang kaki yang menyerupai huruf Oh, dulu seneng banget liatin ginian, sekarang alhamdulillah sudah lewat US SMA. Selamat ya, sekarang kuliah ya. Oke, sukses terus ya. Oke, kuliahnya nggak ada jurusan biologi. Ya, goodbye gitu ya, biologi. Ya, tulang kaki yang menyerupai huruf X dan O. Oke, terima kasih Mukti love-nya. Oke, kegiatan sehari-hari siswa tersebut sama seperti anak-anak lainnya. Hasil diagnosa dokter, kemungkinan penyebab penyakit siswa tersebut adalah jadi ini bentuk kaki yang X dan O. Wah, gak jurusan biologi tapi mikiran tubuh manusia. Ini pasti calon dokter. Oke, sip. Ya, dulu saya juga pengen jadi dokter tapi gagal. Curcol. Ya, sukses ya buat nggak boleh, namanya siapa sih nggak boleh gitu ya. Ya, calon dokter nih. Oke, ini apa? Kekurangan kalsium? Enggak dong, ya kan? Kalau yang X sama O, ya, ini hubungannya sama ini ya, vitamin D ya. Jadi kemungkinan penyebab penyakit kalau kalsium kerapuhan ya biasanya ya tulang itu ya. Oke, nggak boleh bisa jawab dong karena mikirin tubuh manusia. Ini apa nih jawabannya nomor 13? Ligamen pada persendian kaki tertarik sehingga posisi tulang berubah. Enggak ya. Bu, besok ulangan jangan yang susah-susah. Woi, jangan di sini ngomong. PTS ya. Oke, enggak susah. Lihat video ibu Gi. Mudah-mudahan ada. Enggak susah. Bukan, ya besok sekolah saya ada PTS ya. Penilaian tengah semester untuk kelas 10 dan 11 gitu. Yang 12 minggu depannya lagi baru ada ujian sekolah. Oke. Ya, tapi kaki Bu. Oke, kaki X dan O setahu saya juga bisa dari genetik. Oh iya, betul. Jadi ini kata calon dokter ya.
Amin ya. Oke, jadi betul ya. Kalau ligamen itu kan dia hubungan antara ligamen itu hubungan antara tulang dan tulang ya, nggak ngaruh ya. Oke, nggak akan menyebabkan X sama O ya. Oke, tertimbunnya asam urat nggak banget ya kan. Nah berarti yang satu-satunya yang bener gitu mendekati itu bener ya. Terima kasih ya, nggak boleh ya. Oke, izin Bu besok masuk sekolah jam 5 subuh. Oh iya silakan. Silakan, udah bentar lagi dah, saya nggak akan sampai habis gitu ya, ini udah malam banget ya. Yang mau PTS silakan bobo dulu ya, takutnya besok terlambat. Oke, kekurangan vitamin D, betul ya, nomor 13 tuh yang D, oke ya. Melemahnya kemampuan relaksasi otot kaki akibat infeksi bakteri, nggak ya, oke. Yang jawab Risparis atau Bu? Oh, oh iya, salah ngeliatnya. Iya, Faris pinter banget ya ini ya. Tapi sukanya fisika. Iya. Oh iya, salah bukan calon dokter yang tadi ya, bukan ya. Yang Faris. Makasih ya. Oke. Ya, nomor 14. Nah, ini dibantu lagi dong. Penyalahgunaan narkotika memiliki pengaruh terhadap kerja sistem saraf. Akibat yang ditimbulkan narkotika terhadap saraf sensoris. Oke. Sensoris itu berarti saraf yang dari otak yang dari apa? Rangsangan ke otak ya, sensoris ya. Apa? Gerakan yang tidak dikendaki melalui gerak motorik. Enggak ya. Bahasa dan kalimat yang keluar di luar kesadaran menimbulkan rasa takut dan kurang percaya diri. Gerakan kaki menjadi sempoyongan tidak terkontrol, menyebabkan rasa kebas dan penglihatan buram. Oh iya. Udah nggak, tenang, gak usah sedih ya, nggak usah sedih, tenang. Faris udah nggak bisa jadi dokter betul ya, karena tadi ya, karena keadaan, nggak apa-apa deh. Oke. Jadi dari kalau sensoris itu berarti dari ini ya, dari sensor ya, dari sensor ke otak kan. Nah ke otak berarti jawabannya yang mana? Bukan gerakan kan? Bahasa dan kalimat juga ke otak ya. Kalau semuanya gerakan, merasakan menyebabkan rasa kebas dan penglihatan buram kan motorik juga ya. Berarti menimbulkan menimbulkan rasa takut dan kurang percaya diri ya. Ya, karena akibat yang ditimbulkan narkotika terhadap saraf sensoris. Berarti kan sensoris itu ke otak, jadi menimbulkan rasa takut dan kurang percaya diri gitu. Jadi bukan ke motoriknya ya, betul ya. Kalau saya salah bisa diprotes. Oke, kita ke nomor 15. Nah, ini nih, favorit nih nomor 15. Ya, 15. Kayaknya udah malam banget, 15 aja ya. Besok kita lanjut ke 16 selanjutnya. Ada berapa soal sih, Bu? Kayaknya kalau nggak 40, 50. Ya, masih ada waktu. Oke. Nah, 15 ini adalah siklus menstruasi ya. Bisa dicek ya, ada video khusus yang membicarakan ini sih. Saya juga ada tentang siklus menstruasi. Oke. Nah, ini adalah siklus yang terjadi pada, ya betul. Jadi yang namanya menstruasi itu adalah peluruhan dinding rahim. Jadi rahim itu kan punya dinding. Nah, itu meluruh. Nah, karena meluruhnya itu dinding rahim itu banyak pembuluh darah, maka keluarlah dalam bentuk darah gitu ya. Jadi menstruasi itu peluruhan dinding rahim, keluarnya darah gitu kan. Nah, ini yang P ini ya, yang P ini tuh menggambarkan dari tebalnya dinding rahim. Ya, penebalan dinding rahim ya. Penebalan dinding rahim ya. Oke. Nah, proses yang P ya. Oke. Jadi kalau ini yang di sini meluruh nih, yang di sini menstruasi. Ya, karena dia meluruh kan. Saya tulis ya, di sini berarti fase mens. Ya. Jadi peluruhan dinding rahim. Nah, di sini. Nah, itu ya, bisa kelihatan ya. Nah, itu mens. Jadi meluruh kan, ada gambarnya ini. Nah, kalau dia meluruh maka dindingnya ya. Jadi
karena dia meluruh maka dindingnya itu kan ini ya, karena kenapa dia meluruh, karena memang dinding rahimnya nggak kepake, tidak ada kehamilan. Jadi kalau ada kehamilan dia akan terus tebal sampai dipakai 9 bulan 10 hari itu gitu ya. Oke. Oh, sekarang di bagian keuangan. Iya, iya. Silakan ngobrol nggak apa-apa. Saya ikut baca ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya setelah ada proses menstruasi, misalnya proses menstruasi kan normalnya itu kan 7 sampai, ya nggak 7 sih. 3 hari juga boleh ya. 1 sampai 15 hari gitu ya. 14 hari ya. 14 hari. Jadi nanti kalau lebih dari ini maka itu bisa dibilang itu adalah darah penyakit gitu ya. Jadi, nah setelah dia meluruh pasti nanti akan ada pembentukan dinding rahim lagi, ya kan? Karena siapa tahu nanti rahimnya kepake gitu. Jadi terus gitu setelah meluruh nanti pembentukan gitu ya. Nah, kita lihat yang A. Meluruhnya dinding endometrium, harusnya di sini kalau meluruhnya di sini yang A ya. Penebalan dinding endometrium, iya jadi menebal. Lepasnya sel telur. Nah, kalau yang lepasnya sel telur dari follicle de Graaff ini, yang hari ke-14. Jadi pada saat ovulasi. Apa sih ovulasi? Ovulasi itu adalah lepasnya sel ovum yang siap dibuai, atau biasanya kita sebut sebagai masa subur. Nah, ini biasanya terjadi pada hari ke-14 ya, dihitung dari hari pertama menstruasi. Misalnya, kalau ada wanita yang menstruasinya tanggal 1 nih, maka dia akan mengalami ovulasi atau masa suburnya perkiraan di tanggal 14. Gitu. Ya, jadi nanti bisa dihitung sendiri ya yang perempuan ya. Kapan kamu ovulasi gitu ya. Nah, misalnya menstruasinya tanggal 20 nih. Berarti ovulasinya kapan? Ya 20 tambah 14, tanggal 34. Ada nggak tanggal 34? Ya enggak lah ya. Jadi dihitung pada tanggal bulan setelahnya gitu, tanggal 4 setelahnya. Mungkin kalau itu bulannya 30 ya. Jadi nanti bisa menghitung ya. Jadi yang lepasnya sel telur itu, yang C itu yang sel lingkari ini yang C ya. Jadi yang C ovulasi. Ya, kemudian pembentukan korpus luteum, ya. Jadi korpus luteum itu ada di sini ya, untuk melepas ovum ya, di sini nih, untuk melepasnya ovum, ya, korpus luteum ya. Kemudian pembentukan korpus albicans juga ya, albicans di sini, ya. Jadi yang P ini adalah penebalan masa subur ya Bu? Iya, masa subur ya. Ovulasi itu masa subur ya. Kayak hanya 1 hari dalam 1 bulan ya, nggak tiap hari ya. Kalau tiap hari bahaya nanti ya, hamil semua antar. Ya, jadi yang P ini berarti yang penebalan dinding endometrium. Oke. Ya, terima kasih yang sudah hadir, sudah kasih love dan tadi udah kasih ini juga, ada yang kasih mawar, makasih banget. Ini live pertama saya dikasih hadiah, makasih. Mudah-mudahan nanti banyak yang kasih hadiah ya. Oke, terima kasih. Ini sudah sangat malam ya, jadi kita lanjut besok lagi ya. Mudah-mudahan besok malam, atau mudah-mudahan lebih jangan malam gitu ya. Tapi kayaknya malam deh ya. Boleh minta filenya Bu? Oh iya. Terima kasih Bu, akhirnya bisa nostalgia. Ya, terima kasih Riz. Ini soal SMA Bu. Iya, ini soal ujian sekolah saya pada 2020. Oke, untuk Ajeng boleh nanti di chat aja ya. Di chat aja, nanti saya kasih nomor WA saya. Oke ya. Bisa ya nanti di chat ya. Atau boleh main ke blog saya wetiyuningsi.com. Ya, wetiyuningsi.com. Di situ boleh komen atau DM saya juga boleh. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih juga sudah ngajak ngobrol ya. Sukses selalu buat semuanya. Semangat Bu ya, tetap semangat insya Allah. Terima kasih. Ya, kita lanjut besok ya. Nanti dilihat follow
follow akun TikTok saya Weti Yuningsi untuk tahu pembelajaran-pembelajaran yang saya lakukan di sekolah. Dan kalau video lengkapnya ada di channel saya Weti Yuningsi, di channel ya Weti Yuningsi. Kalau mau ada yang materi-materi atau bagaimana saya mengajar, ada juga administrasi juga ya buat para guru, ada juga di blog saya wetiyuningsi.com. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you.